wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Pramuka. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali melalui Zoom meeting pada pagi hari ini. Masih dengan saya Muhammad Alauddinul Huda dan rekan saya Faiza Ortika Maulana. Izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. 1. Materi pengenalan kepengurusan. 2. Materi profil penegak. 3. Materi ambalan. 4. Materi SKU dan SKK. 5. Pemberitahuan pelaksanaan cagak. 6. Persiapan kesimpulan materi. 7. Absensi dan pengumpulan persiapan materi. 8. Penutup. Baik, kita langsung masuk saja ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Kak Jurid Ratmoko SPD. Kepada Kak Jurid, waktu dan tempat kami persilakan. Tes 1 dicoba. Suara saya bisa terdengar? Ada di kelas 10? Ini yang jawab kakak-kakaknya. Ada di kelas 10? Suara saya bisa terdengar? Halo? Halo Pak. Oh, di mute semua ya? Oke, ya. Oke. Cek ini sudah pada siap apa belum gitu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada kesempatan pagi hari ini tanggal 28 Agustus tahun 2021, kita semua khususnya anggota Gerakan Pramuka Gugus Depan SMA Negeri Doslawi, Ambalan Adi Sucipto, Sekar Arum Pratiwi bisa melaksanakan dua kegiatan sekaligus ya. Ada masa orientasi pramuka dan pindah golongan atau di SMA 2 Slawi seringnya disebut sebagai cagak. Ini merupakan prosesi yang harus diikuti oleh seluruh siswa baru. Kameranya geser-geser tadi, Mas. Kayaknya agak kurang center ke sini ya. Iya. Ke kanan Mas Hamam, ke kanan, bukan ke kiri. Ya. Baik. Kalau muka saya tidak terlihat jelas ya, enggak apa-apa wis. Yang penting semoga yang kelas 10 tidak bosan lihat muka saya ya. Ketika masa orientasi MPLS dulu kelihatan saya, kemudian kemarin sosialisasi asesmen nasional, saya lagi, ini saya lagi ya. Baik, saya ulangi lagi. Ini adalah prosesi yang harus diikuti oleh adik-adik semua, calon anggota Gugus Depan SMA Negeri 2 Slawi, Ambalan Adi Sucipto, Sekar Arum Pratiwi. Makasih Mbak. Ya. Setiap tahun kita laksanakan dan ini tahun kedua cagak dilaksanakan secara online. Ya, tahun kemarin kakak-kakak Anda kelas 11 juga sama online. Ini sekali juga online lagi karena memang kondisi sedang pandemi jadi tidak bisa kita laksanakan secara luring atau biasanya kita berkemah 3 hari 2 malam ya, berjusami biasanya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan
hal-hal yang terkait dengan penegak, ya profil penegak. Ya adik-adik semua, ketika SMP, saya yakin ada yang aktif di Gerakan Pramuka, bahkan enggak cuma sekedar aktif, bisa melalang buana kemana-mana dengan kegiatan pramuka. Di Pangkalan Penggalang pada saat itu. Nah, sekarang Anda sudah menjadi siswa sekolah menengah atas. Ya. Level atau apa namanya ya, prosesi kegiatan di kepramukaan itu meningkat. Ya. Anda akan masuk ke area atau dunia penegak. Baik, sebelum Anda nanti dipindah golongkan menjadi penegak dan terus berproses sampai nanti jadi penegak laksana sampai pramuka Garuda penegak, maka terlebih dahulu saya sampaikan gambaran-gambaran atau idealnya seorang penegak itu seperti apa. Mas Hamam bisa di-share materinya, Mas? Minta tolong. Materinya? Ya. Penegak ini biasanya adalah mereka-mereka yang merupakan anggota muda. Sekali lagi, anggota muda, bukan anggota tua ya. Anggota muda, termasuk dalam golongan pramuka anggota muda yang berusia rentangan 16 sampai 20 tahun. Itu tidak harga mati ya. Bagi adik-adik yang masih usianya belum 16, tapi sudah SMA, ya enggak apa-apa. Tetap masa yang lainnya dipindah golongkan, Anda sudah SMA, sama-sama satu angkatan, tapi tidak dipindah golongkan kan kasihan gitu ya. Itu tidak laterlek atau tidak saklek, hanya rentangan saja, kurang lebih 16 sampai 20 tahun. Berikutnya Mas. Ya, slide berikutnya. Itu yang PDF atau, oh ya. Ya ini nama saya, barangkali lupa ya. Ini yang kelas 11 juga mungkin baru ketemu saya sekarang ya. Secara daring, secara luring. Kalau kemarin kita ketemu di sini juga, tapi hanya di rumah. Oke, di sekolah itu wajahnya saya itu ya. Kalau hari Selasa pakai seragam batik SMA, itu wajahnya saya. Saya ngajar bahasa Inggris, kebetulan tahun ini ngajar kelas 12. Kalau tahun kemarin kelas 10, sekarang kelas 12. Saya asli Tegal, lahir pada tanggal 25 Januari, tepatnya tahun 1983. Berikutnya. Ya, ini yang saya sampaikan. Masa-masa atau karakter-karakter khusus remaja di usia SMA atau usia 16 sampai 20 tahun kurang lebih itu sebelumnya Mas. Ya, biar adik-adiknya membaca ya. Slide atasnya lagi. Adalah masa-masa mulai mencari jati dirinya. Ya. Mulai memantapkan karakternya. Kemudian bakatnya, minatnya, potensinya di situ. Ya, maka nanti ke depan pola-pola pembinaan pramuka penegak akan disesuaikan dengan karakter-karakternya. Ya. Sudah mulai berani tampil di depan khalayak, kemudian berani mengungkapkan pendapat, opini, ingin mendominasi, lah itu karakter-karakter dari penegak. Makanya di kegiatan kepramukaan khususnya di Pangkalan Penegak itu akan dikelola, prinsipnya adalah dari penegak
oleh penegak dan untuk penegak. Ya, sifatnya pembina hanya mengarahkan, tidak mengatur, mengarahkan. Ya, kecuali kalau yang direncanakan sama kakak-kakaknya nanti tidak sesuai, itu baru ada penekanan. Ya, jadi prinsipnya karena karakternya Anda semua, saya yakin ini yang kelas 10 juga sudah mulai merasa dirinya, saya anak SMA, pengennya A, B, C, ya, terus pengen ngelakuin ini lah, itu sudah menjadi karakter khususnya usia-usia penegak atau usia-usia SMA atau usia-usia 16 sampai 20 tahun. Berikutnya. Nah, sebelumnya Mas, yang gambarnya saya usia 19 tahun itu ya. Oke. Kenapa kok diberi nama penegak? Ada kiasan dasarnya ya. Mungkin ketika SMP Anda sudah pernah mendengar kiasan-kiasan dasar. Nah, sekarang penegak, kiasan dasarnya apa? Anda dipersiapkan untuk terus menegakkan. Kalau dulu kan kemerdekaan ya. Kalau sekarang berarti apa? Tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Itu disiapkan sebagai the next leader. Itu sehingga keutuhan wujud negara kesatuan Republik Indonesia itu tetap tegak. Itu kiasan dasarnya itu. Ya. Berikutnya. Ya. Berikutnya lagi. Ya. Baik. Ada dua level, ada dua fase, ada dua stage, ada dua tingkatan yang harus Anda lalui untuk menjadi, sebut saja ya, lulusan pramuka penegak. Itu. Jadi prosesnya Anda nanti tidak cuma selesai di cagak ini. Ya. Anda kemudian nanti berproses untuk menjadi penegak bantara, terus berproses lagi untuk menjadi penegak laksana sampai dapat predikat pramuka Garuda dari golongan penegak. Sekali lagi, ini buat kakak-kakaknya yang kelas 11 juga. Masih bantara ya. Ya. Dipersiapkan untuk tidak cuma sampai penegak laksana, sampai pramuka Garuda. Itu semuanya. Syukur-syukur satu angkatan semuanya jadi pramuka penegak, pramuka Garuda dari golongan penegak. SMA 2 Selawi baru 3 ya, dan lulus kemarin. Itu diproses dari sekarang. Yang kelas 10 diproses dari sekarang. Yang kelas 11 mungkin sudah berproses dari kelas 10 kemarin. Terus dilanjutkan. Nah, ada syarat-syaratnya, ada kriteria-kriterianya. Nah, itu silakan dipersiapkan, dipelajari, dicari materinya, dicari skillnya, ya, kemudian dipraktekkan dan ada buktinya. Itu tahapan-tahapannya. Yang kelas 10 tahapan yang paling awal di golongan penegak adalah pindah golongan, yaitu sekarang yang sedang Anda lakukan sampai hari Minggu 1 depan. Oh, berarti Minggu kosong. Oh, pengumpulan. Besok maksudnya selesainya kapan? Prosesi pindah golongannya 1 depan. Ya. Sampai Anda dikukuhkan, dipindah golongkan menjadi pramuka penegak, itu baru pertama, baru masuk pintu. Atau kalau di kepramukaan disebut sebagai tamu penegak. Masih tamu penegak, belum disebut penegak. Ya. Nah, setelah jadi tamu penegak, Anda sudah ganti seragamnya ya. Dari emblemnya sudah pakai warna dasar kuning. Kemudian seragam-seragamnya menyesuaikan ketentuan dari SK Kuartir Nasional untuk pramuka golongan penegak, bukan penggalang lagi. Itu otomatis bagi yang aktif di penggalang ya, misalnya sudah punya banyak TKK
ya sudah kosong lagi. Itu. Dimulai lagi cari TKK di golongan penegak. Cari tanda-tanda kehormatan di golongan penegak. Gitu. Awalnya lagi gitu ya. Berikutnya Mas. Ya ini. Penegak yang pertama ada tingkatannya penegak bantara. Dulu ada yang plesetin bantuan tentara, tidak ya. Oke, pramuka penegak layak atau berhak dikukuhkan menjadi penegak bantara apabila ya sama ketika ada jadi dari penggalang ramu ke penggalang rakit, dari penggalang rakit ke penggalang terap, ya harus menyelesaikan minimal, sekali lagi minimal 80% syarat kecakapan umum penegak bantara. Syarat-syaratnya apa saja? Silakan nanti bisa lihat di SKU penegak. Ada 5 bidang yang harus Anda minta diuji. Yang pertama bidang spiritual. Berarti kaitannya sama religiusnya Anda, ya. Pengetahuan-pengetahuan dan praktek-praktek keagamaan itu spiritual. Kemudian bidang emosional. Ini bukan emosi marah-marah, bukan ya. Tapi seberapa Anda bisa mengelola rasa itu macam-macam ya. Suka, senang, sedih, jengkel termasuknya. Untuk tetap berhubungan baik dengan siapapun. Berinteraksi dengan siapapun. Ketika ada teman yang sakit, bagaimana Anda bersikap? Ya, ini biasanya kalau usia-usia penegak, anak-anak SMA itu seringnya yang dominan jadi problem di emosional itu adalah, kalau anak sekarang bilang baper ya. Baper, apalagi kalau misalnya satu sekolah, satu kelas, satu organisasi ketemu sama mantan pacar, ini sering ya. Nah, itu apa? Emosional Anda akan teruji di situ. Gimana rasanya? Misalnya ya, kakaknya ini contohnya Mbak Adin sama Faza. Mereka misalnya ini ya, ketika SMP dulu pacaran terus putus. Nah, sekarang ketemu, coba. Bayangkan kalau Adin itu mantannya Faza. Jadi MC bareng-bareng. Mesti sejen. Nah, kalau Anda berhasil mengelola rasa itu, kemudian tetap melaksanakan tugas dengan baik, maka emotionally you are good, you are strong gitu ya kalau orang sekarang bilang. Kemudian berikutnya ada bidang sosial juga. Nah, sosial itu macam-macam, tidak cuma terhadap teman, terhadap lingkungan juga sama. Ya, empati kita, kepedulian kita, ya, tidak cuma ke makhluk hidup, tapi juga benda mati. Misalnya apa? Tumbuh-tumbuhan, kepedulian kita terhadap hutan misalnya. Makanya di pramuka itu sering ada kegiatan reboisasi. Kemudian intelektual. Di pramuka tidak cuma mengikat, kemah, api unggun, terus apa lagi? Pentas ini tidak. Tapi macam-macam. Ya, tidak cuma pengetahuan, keterampilan, kepanduan, tapi juga ada pengetahuan umum, bahkan internasional. Misalnya apa? Ada salah satu poin di SKU, kalau nggak salah laksana ya, itu terkait dengan fungsi-fungsi lembaga-lembaga yang ada di PBB, di United Nations, misalnya UNESCO. Nah, coba, ada yang tahu kepanjangannya? United Nations, bla 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 gitu ya. Ada ILO juga ya, International Labour Organization. Nah, itu harus hafal salah satunya. Nah, yang bantara juga ada, silakan nanti dilihat. Kemudian juga kualitas fisiknya diuji. Makanya hampir di semua SKU penegak, baik bantara maupun laksana itu ada ketentuan untuk uji fisik. Misalnya apa? Berkemah, olahraga. Kalau yang laksana itu
Saya masih ingat dulu itu berkemah 3 hari 2 malam ya. Ada. Itu kan tujuannya untuk fisik juga, termasuk olahraga juga. Berikutnya, Mas. Setelah Anda dinyatakan sebelumnya, yang laksana belum ya? Ya. Oh, itunya yang salah berarti ya. Gambarnya, maaf. TKU-nya ya. Yang warna hijau ada tunas kelapa, bokong-bokongan, bukan bokong-bokongan ya. Nanti Anda tahu kenapa gambarnya seperti itu. Terus kenapa ada bintang, kenapa kok stripnya kuning. Nah, itu nanti dijelaskan ketika berikutnya, tidak sekarang. Penegak laksana ya sama. Penegak laksana adalah, sekali lagi, adalah penegak bantara yang telah memenuhi SKU. Penegak laksana minimal sama 80%. Ya, 80%, tidak harus 100%, 80%. Biasanya nanti ketika yang belum 100% itu ada syaratnya. Dikukuhkan atau dilantik dengan catatan yang 20% harus dipenuhi misalnya. Itu. Ya sama, ada 5 bidang sama. Ya, hanya bedanya apa? Di levelnya. Ya, misalnya kalau intelektual fisik, kalau yang bantara itu pernah berkemah saja. Nah, kalau yang laksana itu ada bunyinya berkemah minimal selama 3 hari 2 malam. Kalau nggak salah loh ya, kalau nggak salah. Kalau salah ya maaf, kalau betul ya kebetulan ya. Dan seterusnya. Ya, sama. Berikutnya, Mas. Ya, seperti di Penggalang, pramuka penegak juga punya satuan-satuan, ya, punya sayap-sayapnya lagi, punya struktur-struktur kecilnya lagi, ya. Yang terkecil disebut sebagai sangga. Kalau di Penggalang dulu namanya regu, ya, sangga. Nah, biasanya terdiri dari 6 sampai 8 penegak. Tidak sebanyak regu. Kalau regu bisa sampai 10. Ya, ini lebih sedikit. Ya, lebih sedikit. 6 sampai 8. Kemudian dari sangga-sangga ini, berbagai sangga terhimpun menjadi satu, disebut sebagai ambalan. Nah, ya, ambalan. Sekali lagi, ambalan itu adalah himpunan, kumpulan dari sangga-sangga penegak. Ya, kalau tadi sangga dipimpin oleh pemimpin sangga atau sering disingkat sebagai pinsa, ya, kalau ambalan, baik ambalan putra maupun putri, satuan terpisah ya, ambalan putra, jadi sangga-sangga, jadi satu, ya, terhimpun putra, dipimpin oleh pradana putra namanya, ya, pradana putra. Kemudian yang ambalan putri dipimpin oleh pradana putri. Nah, masing-masing ambalan putra dan putri tadi biasanya diberi nama. Nah, namanya ada yang nama pahlawan, ada yang nama tokoh pewayangan, ada yang nama tokoh apa ya, pokoknya yang nama itu tidak sembarangan ya. Ada nilai-nilai luhur, nilai-nilai ideologis yang menjadi ciri dari ambalan tersebut. Nah, SMA Negeri 2 Slawi, gugus depan SMA Negeri 2 Slawi, ambalan putranya namanya adalah Adi Sucipto. Kenapa pilih nama itu? Silakan nanti bisa tanya ke kakak-kakaknya. Ya. Terus yang putri namanya Sekar Arum Atiwi. Kenapa kok namanya ambil itu? Tanya sama kakak-kakaknya. Saya yakin ada penjelasan historisnya. Ya, menjadi ciri. Tidak sama dengan ambalan SMA 1, tidak sama dengan ambalan SMA 3. Ya, berbeda. Kalaupun ada yang sama, itu biasanya berbeda di historisnya.
ya, atau muatan ideologisnya yang dibawa. Ya, saya beberapa kali menemukan beberapa nama ambalan yang sama, misalnya di Ponegoro itu dipakai oleh SMK 1 Adiwerna, SMA Pangkah, sama satunya saya lupa, itu lebih dari 2 ya. Kalau Adi Sucipto sama Sekar Arum Prativi, alhamdulillah belum ada yang nyamain ya, jadi Anda boleh berbangga. Oke, berikutnya ya, berbeda dengan ketika Anda penggalang ya. Kalau dulu penggalang itu terbatas ya, kalau penegak itu Anda diberikan keleluasaan untuk membentangkan sayap, ya, mengembangkan bakat sama minat di berbagai wadah-wadah pembinaan. Oke, yang pertama Dewan Kerja, ya. Dewan Kerja itu apa? Dewan Kerja itu merupakan satuan tugas yang dibentuk di kuartir-kuartir. Ya, satuan tugas yang dibentuk di kuartir-kuartir dengan tujuan untuk apa? Membina, meningkatkan potensi-potensi kepemimpinan. Nah, ya, termasuk kalau di gugus depan itu ambalan itu ada Dewan Ambalan, itu juga sama. Ya, terus ada satuan karya atau SAKA, ada satuan komunitas, ada satuan tugas pramuka peduli, ya sekarang lagi ngetren sekali itu Pramuli. Nah, apalagi di masa pandemi seperti ini, satuan tugas, bahkan ada satuan kegiatan protokol khusus menangani hal-hal tertentu. Berikutnya Mas, kita bahas satu-satu. Yang pertama ada Dewan Kerja. Ya. Dewan Kerja itu kedudukannya ada di 4 tingkatan, dari tingkat nasional, daerah, cabang sampai ranting ya. Jadi ada di nasional, tingkatnya negara berarti ya. Itu disebut sebagai Dewan Kerja Nasional. Rencananya itu yang paling kanan. Yang paling kanan di situ ya. Berarti kalau saya lihat itu paling kiri. Yang warna dasarnya itu apa itu? Agak kuning ya. Kuning semu abu-abu. Nah, kemudian Dewan Kerja Daerah atau disingkat DKD. Kedudukannya ada di tingkat kuartir daerah. Itu yang rencananya yang warna dasarnya merah. Kemudian Dewan Kerja Cabang atau DKC. Ini ada di kuartir cabang atau tingkat kabupaten. Rencananya yang dasarnya warnanya hijau. Kemudian Dewan Kerja Ranting. Nah, ini kakaknya Anda kalau nggak salah ada yang jadi Dewan Kerja Ranting Selawi ada ya. Kalau DKC kayaknya belum. Yang warna dasarnya coklat. Nah, ini anggotanya adalah tidak cuma penegak, tapi juga ada pandega. Oke. Berikutnya. Satuan karya. Satuan karya itu apa? Satuan karya itu adalah wadah pembinaan pramuka penegak yang fokus pada skill tertentu, pengetahuan keterampilan tertentu, ya, atau sifatnya kejuruan. Contoh misalnya Saka Bahari. Di Indonesia punya Saka Bahari. Di Kabupaten Tegal ada Saka Bahari. Itu Saka yang fokus ada di pengembangan pengetahuan dan keterampilan di bidang kelautan. Kemudian ada Saka Dirgantara. Dulu pernah ada di sini. Ya, dulu kita Tegal itu punya pangkalan udara di sana itu jauh di daerah Martoloyo. Itu punya Saka Dirgantara. Maka di bidang kedirgantaraan pesawat terbang. Nah, kalau tidak salah sekarang sudah tidak aktif ya. Yang paling aktif itu paling sering dan sekarang masih eksis itu di Saka
Bayangkara. Nah, itu bidangnya apa? Di bidang kepolisian. Nah, jadi fokus kepada peningkatan kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan di bidang kepolisian. Nah, sekarang macam-macam ya, banyak. Yang kekinian ada, kalau tidak salah yang kaitannya sama Saka milenial, ada. Sudah sampai sini belum? Kayaknya belum ya. Masih baru sekali. Ada Saka yang di bidang IT, komunikasi ada, ya, terkait dengan bidang komunikasi berarti. Saka Bakti Husada di bidang kesehatan dan seterusnya, ya. Jadi Anda tidak cuma dikembangkan, tidak cuma dididik, dilatih di gugus depan, tapi juga di satuan-satuan luar yang disebut satuan karya tadi. Ya, berikutnya satuan komunitas, ini gambar-gambarnya ya. Ini yang saya temukan di Indonesia ini. Di Indonesia sekali lagi, kalau di Tegal beberapa ya. Ada saya yang terbaru Saka Wira Kartika di sini. Ini di berarti militer ya. TNI Angkatan Darat khususnya. Berikutnya Mas. Satuan komunitas. Ya. Ada yang pernah dengar? Kakak kelas 11? Satuan komunitas, pernah dengar? Enggak. Satuan komunitas itu mirip seperti gugus depan. Ya, mirip seperti gugus depan. Tapi itu didirikan atas usulan mereka kepada kuartir, ya. Dan biasanya berupa kumpulan-kumpulan yang seperti kalau di sini SDIT ya, sekolah IT. Nah, itu termasuk satuan komunitas, Satko. Nah, terus ada juga dari NU, ada Banser, GP Ansor, itu mendirikan komunitas, mereka mendirikan ya, satuan komunitas yang tidak seperti ansor, kegiatan ansor-ansornya lagi, tapi kepramukaan. Nah, jadi seperti gugus depan, lengkap. Ada gugus depan lengkap loh ya, boleh ada anggota siaga, anggota penegak, anggota penggalang, boleh. Itu termasuk semua gugus depan itu boleh menerima anggota. Kalau SMA boleh nggak menerima anggota siaga? Boleh. Penggalang boleh nggak? Boleh. Ya, tapi kan tidak ada SMA yang seperti itu ya, tidak ada. Boleh sebetulnya. Gugus depan itu kalau yang lengkap itu dari siaga, penggalang, penegak, pandega, bahkan sampai racananya ya, pembinanya, racana pandega pembina-pembinanya begitu. Ya, berikutnya. Ini contohnya ya, ada satuan kalau yang di Kabupaten Tegal itu kita punya Satko IT, kemudian GP Ansor juga punya. Berarti kegiatannya ya pramuka. Bukan kegiatan ansor gitu. Berikutnya. Ya ini di penegak itu kegiatannya macam-macam. Apalagi kalau Anda tidak cuma aktif di gugus depan, aktif di satuan karya, aktif di dewan, kemudian aktif di mana lagi itu macam-macam. Yang pertama ada pelantikan jelas. Mulai dari pindah golongan, pelantikan Baktara, pelantikan Laksana sampai nanti satu lagi apa? Dilantik jadi Pramuka Garuda. Itu. Terus ada pelatihan dan pengembangan. Dari yang paling kecil namanya Gladian Pemimpin Sangga. Gudep kita kurang tahu ini. Kayaknya yang diadpinsanya belum ya, belum pernah. Kemudian LPK, nah ini kakak-kakaknya kemarin sudah mengikuti LPK, latihan pengembangan kepemimpinan. Apakah cuma di gugus depan? Tidak. Ada tingkat kuartir ranting, ada tingkat kuartir cabang, bahkan sampai nasional. Ya, silakan Anda boleh mengikuti itu semua. Kemudian juga ada pertemuan-pertemuan. Nah ini yang banyak sekali ini. Banyak sekali sekarang. Ya,
Ada yang ketika zaman saya masih jadi anak-anak itu tidak ada. Seperti Joti. Kalau dulu Jota ada. Kalau sekarang Joti nggak ada. Dulu Joti, belum ada internet sih ya. Apa itu Jota Joti? Bukan jajan ya. Jambore on the air sama Jambore on the internet. Nah, itu internasional loh ya. Kemudian yang tingkat penegak khususnya ada Raimuna. Dari tingkat ranting ada harusnya ya. Cabang, daerah sampai nasional. Bahkan internasional. Ya, namanya apa? Ada yang tahu? Reverse code meeting. Nah, internasional itu. Ya, SMA 2 Selawi belum pernah ada yang sampai ngirimin sampai sana, Mas. Kalau bisa sekarang ada. Kemudian ada yang aktif di SAKA, Satuan Karya, itu ada yang namanya pertemuan antar satuan karya. Jadi dari semua SAKA yang ada di Indonesia itu ketemu jadi satu, melaksanakan kegiatan, pertemuan. Oke, ya itu sama. Tingkatnya ada di cabang, biasanya cabang ya, daerah, nasional. Oke, kemudian ada juga perkemahan bakti. Apa itu? Ya tadi, sebagai wujud aktualisasi, ya perwujudan rasa sosial kita terhadap masyarakat, lingkungan, alam, sekitar kita. Nah, itu kalau penegak biasanya diberi nama perkemahan wirakarya. Bisa disebut sebagai perkemahan bakti. Kalau yang mengadakan misalnya yang sering yaitu Sakawana Bakti disebut Pertiwana. Nah nanti kalau Amdira mau mengadakan seperti ini juga bisa ya, Perti Amdira misalnya gitu. Atau PW Amdira gitu. Belum pernah ada itu. Jadi kemah yang tujuannya untuk bakti sosial. Tuh, gambaran saja dulu ketika saya SMA itu pernah di Dharma Suci. Karena saat itu belum ada PAM sampai sana ya. Itu kita fokus ya kerja bakti gitu, bikin saluran air. Bulannya Agustus, Cemetar ya. Di sana tidak ada sumur. Sungainya kalau Agustus kering. Mandi enggak? Enggak mandi. Enggak ada air ya. Saya membiak kecut pasti ya. Tuh, perkemahan bakti. Sekarang macam-macam. Ya. Itu tadi mulai dari usia penegak itu berapa, kemudian satuan-satuan penegak itu apa, ya, tingkatan-tingkatannya apa saja, kegiatannya apa saja sudah saya sampaikan. Kurang lebih itu nanti yang Anda akan ikuti, alami, laksanakan di penegak ini, khususnya di Ambalan, Adi Sucipto, Sekar Arum Pratiwi, gugus depan SMA Negeri 2 Selawi. Ya, saya sampaikan selamat datang, selamat berjuang, selamat berlatih, selamat berkompetisi, dan tentunya adalah selamat mengembangkan diri. Begitu hal-hal yang ingin saya sampaikan. Apabila ada hal-hal yang mau ditanyakan, kami persilakan. Ada. Ya, silakan. Silakan peserta Zoom ajukan pertanyaannya kepada pemateri. Silakan. Ya, silakan. Dek, sebutkan nama ya. Saya kan belum hafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karomatus Saidah. Siapa? Maskernya boleh dilepas. Karomatus Saidah. Panggilannya Ida. Aida. Saya ingin bertanya,
Untuk mencapai tingkat penegak bantara, tamu penegak harus memenuhi syarat kecakapan umum atau SKU dalam beberapa bidang. Salah satunya adalah emosional. Maksudnya itu bagaimana ya, Pak? Iya. Ada lagi? Sekian, terima kasih. Yang emosional ya. Ada lagi? Tidak ada. Ada lagi enggak? Biar sekalian. Silakan. Dari siapa tadi? Ayu, ya. Ayu. Aida. Berikutnya. Boleh dua lagi ya. Boleh dua lagi. Ya. Perkenalkan, nama saya Septiani Rizkia dari Septiani. Ya. kelas 11 MIPA 4. Maksudnya surat kecakapan umum dalam bidang emosional, dalam bidang intelektual itu bagaimana ya, Pak? Intelektual. Oke. Satu lagi ada? Yang kakak putranya tidak ada? Adik-adik putranya? Sudah pintar semua ya? Tidak ada. Atau dari kelas 10? Ada? Belum ada? Oke. Ke slide yang tadi, Mas Hamam. Jadi apa namanya, kalau sekolah kan kurikulum ya, pramuka juga punya kurikulum. Kurikulum gerakan pramuka, Anda tahunya berarti di ke atas lagi ya, yang tingkatan penegak, yaitu nomor berapa itu. Nah ya, oke. Ya. Masih. Lama. Ya. Yang pertama ada bidang spiritual, kaitannya sama kerohanian ya, keagamaan. Kemudian ada emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Tadi yang ditanyakan emosional. Bidang emosional itu ya kaitannya sama kestabilan, sekali lagi ya, kestabilan Anda ketika menghadapi situasi yang enak atau enggak enak. Sekali lagi, dua-duanya, enggak cuma enak tok ya. Enak ataupun enggak enak. Misalnya, contohnya Anda bisa seimbang atau tetap fair ketika menentukan mana yang salah dan mana yang benar. Sementara yang misalnya ada dua cowok misalnya, ini misal cowok A sama cowok B. Anda suka sama cowok A, ada rasa lah ya. Coba. Nah, mereka melakukan sesuatu. Ya, yang cowok Anda sukai itu perbuatannya salah. Yang tidak disukai benar. Anda diminta untuk menentukan kissing benar siapa sih? Itu. Lah Anda bisa fair. Yang benar, yang tidak disukai. Biasanya kan ada pengaruh kan ya. Lah itu berarti Anda mantap secara emosi. Lah butir-butirnya apa? Lihat di SKU. Itu salah satunya. Ya. Gimana Mbak Aida? Ya, begitu. Lah kalau yang misalnya nggak enak, ya kebalikannya. Anda tetap standar normal kegiatannya, pekerjaannya, keaktifannya ketika misalnya ini ya. Anda pernah jadian sama Adin, terus putus, lihat ini deket, jengkel. Nah itu berarti jelek emosionalnya. Itu. Ya. Termasuk rasa ingin mendominasi. Ini juga penting. Biasanya kan kalau bandara-bandara baru itu pengennya show off. Saya juga pernah ngalami. Pengennya show off menunjukkan dominasinya. Apalagi ke
adiknya ya. Makanya sering ada istilah balas dendam ya. Gentenan yang mesti tak kayak nama ning. Nah itu ketika Anda melakukan hal yang sama, maka secara emosional Anda fail, gagal. Dan yang tahu siapa? Ya pembinanya. Makanya secara konsepsi yang menandatangani dan menguji SKU adalah pembina, bukan kakaknya, bukan seniornya, gitu. Ya. Kemudian yang intelektual, ini macam-macam pengetahuan umum, ya pengetahuan tentang, misalnya kalau sekarang berarti COVID bisa pengetahuan baru kan ya, intelektualitas. Ada berapa macam vaksin? Disebut vaksin COVID, itu kenapa disebut vaksin COVID? Terdiri dari apa? Nah itu kan intelektualitas. Kalau yang sering diujikan di SKW itu yang kaitannya sama yang umum-umum lah, misalnya PBB ya. Terus ini tadi kepanjangan dari Jota sama Joti. Bahasa Inggrisnya Jambore atau Raimuna Internasional apa? Itu di kepramukaan. Nah, yang lainnya juga ada. Nah, termasuk salah satunya Anda kan bisa ngitung, bisa membuat jembatan darurat. Itu keterampilan plus intelektualitas. Coba, bisa nggak Anda ketika mau bikin jembatan yang harus diketahui lebih dulu apanya? Lebar sungai. Cara ukur lebar sungai gimana? Berenang ke sana gitu? Tidak, diajari nggak menafsir di pramuka? Yes. Kalau nggak diajari salah kakaknya, berarti bukan salah pembinanya. Ada menafsir. Kemudian digunakan apa misalnya? Pioneering. Ya. Lah untuk pioneeringnya bisa bikin jembatan, harus ada desainnya dulu. Hitung-hitungannya, panjangnya sekian. Ya kan? Lah itu intelektualitas termasuk. Begitu. Itu yang simple. Nah, kalau yang rumit, ya macam-macam. Sampai di tingkat satuan karya kan bisa. Kalau sekarang ada Saka milenial ya kaitannya sama 4.0 ya, teknologi 405 kalau sekarang, macam-macam. Anda harus update. Nah, itu intelektualitas. Intelektualitas itu luas dan terus berkembang. Gitu. Makanya hampir setiap tahun itu ada peninjauan kembali kepada syarat-syarat kecakapan umum. Begitu ya. Siapa tadi yang menanyakan? Mbak Septi. Ya. Oke. Terus tadi kalau nggak salah kelas 10 ada yang nanya, Mas. Tadi ada pertanyaan dari adiknya, coba cek di chat. Ya, satuan wadah-wadah pembinaan pramuka penegak itu dibentuk ya, ada syarat-syaratnya dan syarat-syaratnya itu ditetapkan oleh kuartir cabang. Ada syarat-syaratnya. Ya, ada ketentuan-ketentuan khususnya dan ditetapkan nanti diusulkan sampai tingkat kuartir nasional. Nah, termasuk gugus depan juga sama. Sampai kita punya nomor gugus depan ya. Nah, itu juga berasal dari kuartir nasional yang prosesnya kita laksanakan dari tingkat cabang. Ya, untuk membentuk satuan komunitas tadi, satuan komunitas itu biasanya terlebih dahulu ya tentunya sudah ada anggotanya. Ya, sudah ada programnya, sudah ada rancangan struktur organisasinya. Ya, seperti kalau di IT kan ada sekolah ya. Ada sekolahnya kan dari TK sampai sekarang SMA. Nah, itu dulu ya tidak serta-merta kemudian langsung dapat nomor satuan komunitas, tidak. Nah, terus untuk mungkin maksudnya untuk jadi anggotanya ya tadi satuan karya.
biasanya yang dilaksanakan adalah sesuai ketentuan, ada pendaftaran. Kalau seleksi jarang sekarang. Masih mau gabung secara sukarela aja bisa dihitung ya, apalagi seleksi. Itu kalau dulu zaman saya ada. Saking banyaknya pendaftar, ada keterbatasan tempat, itu seleksi. Kalau sekarang silakan Anda boleh ikut apapun. Nah, sudah jarang anak-anak remaja yang aktif di pramuka, khususnya yang bisa sampai punya teman di Saka A, B, C, jarang. Seringnya utek-uplek di ambelan sendiri. Gitu. Tidak ada syarat khusus. Kalau satuan karya wajibnya Anda itu sudah penegak bantara. Sekali lagi, penegak bantara. Anda mau gabung Saka Bayangkara, jadi bantara dulu. Kalau belum jadi bantara, ya masih jadi tamu di sana. Sama. Itu. Pengen aktif di Dewan Kerja, ya minimal penegak bantara. Bukan tamu penegak. Itu. Ini kalau nggak salah Sebina ya, di Dewan Kerja Ranting Selawi. Ini kakak-kakaknya yang sudah bantara, mungkin ada yang dari Adiwarna, dari Dukuwaru, Lebak Siu, sana itu Pangkah, Kedung Pandeng. Silakan aktif di Dewan Kerja Rantingnya masing-masing. Ya, jadi tidak cuma mengembangkan pramuka di Gugus Depan, tapi juga di wilayahnya masing-masing. Ya, saya dulu sekolah di SMA 1 Selawi, aktif di pramuka. Di kecamatan saya juga aktif di Dewan Kerja Ranting Pangkah. Sampai sempat membantu di cabang. Ya, alumni SMA 2 Selawi banyak yang aktif di Dewan Kerja cabang. Kemarin-kemarin banyak ya. Kalau sekarang mungkin sudah selesai masa baktinya ya. Ini Anda yang laksana, yang bantara, terus yang kelas 10, maka Anda harus minimalnya jadi penegak bantara. Selebihnya tergantung dari potensi kepemimpinan yang Anda miliki. Nah, dikembangkan dulu. Di sini ya, dipersiapkan. Anda tahu penegak itu apa, satuan penegak itu bagaimana, dan seterusnya. Ya, di ambelan sini ada LPK. Yang belum pernah ada Dian Pinsa ya, belum pernah ada. Geladian pemimpin sangga. Nah, itu penting menurut saya. Jadi sebelum Anda punya calon-calon pengurus ambalan, digeladi dulu di Dian Pinsa. Ini yang calon berikutnya ya. Nah, nanti yang terbaik-baik dari Dian Pinsa, pengen Anda tingkatkan lagi, bikin LPK. Gitu. Nah, setelah itu baru pemilihan ketua, Pradana Putra, Pradana Putri sama Dewan Adat. Pemangku adat sini namanya ya. Iya, begitu. Saya kira itu dari kelas 10. Masih ada enggak? Masih? Oh, kamu. Izin bertanya, Kak Jurid. Perkenalkan, nama saya Hamam Nur Zayan dari Dewan Ambalan. Jadi seperti ini pertanyaan saya, Kak. Regulasi untuk naik tingkat gitu ya dalam penegak di khususnya Ambalan SMA Negeri 2 Selawi itu menurut saya agak terlalu ini, Pak. Terlalu ambil banyak, terlalu gegabah seperti itu. Jadi terlalu gegabah karena penilaian saya mengenai pengujian SKU tadi pada saat saya kelas 10 ataupun tahun-tahun sebelumnya itu model penilaiannya itu hanya sebatas kayak tanya jawab, kemudian ya kayak gitu tanya jawab, terus seingat saya pada saat saya kelas 10 masih jadi masih baru masuk penegak. Kemudian kan diujikan SKU. Saya baris menurut sangga yang saya punya, yang saya ada. Kemudian waktu itu saya ditanyai per poin-poin yakni dari spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Itu kayak menurut saya di sini tuh masih ibaratnya hanya itu ilmu teori-teorinya toh, Pak. Kak. Jadi kalau misal
dari poin 1 agama Islam, ya ditanyain mengenai itu. Jadi penerapan nilai-nilainya itu belum ada. Jadi saya khawatirnya ketika mereka ini berhasil untuk melakukan penilaian yang si kakak tingkatnya ajukan, Ya. questionnya ajukan, itu khawatirnya ada beberapa yang kecolongan gitu ketika anak-anak ini itu emosionalnya belum terbentuk karena hanya ditanyakan tanya jawab, ya mungkin bisa di kopas dari temennya ataupun bisa tiru-tiru temennya gitu. Tapi kalau emosional fisik kan itu relatif ya Pak ya. Semua orang beda-beda. Jadi kalau misal model regulasinya seperti itu mengkhawatirkan gitu loh Pak. Untuk kayak iklim untuk organisasi tadi. Kemudian pertanyaan yang kedua, kebanyakan dari yang saya lihat gitu ya Pak, anggota inti itu hanya menjalankan suatu event organizer saja Pak. Kayak gini, misal MOP dan Cagak itu mereka hanya belajar mengenai itu total. Ketika hal ini terjadi, kami sebagai Dewan Ambalan itu apa ya namanya, untuk mengisi ataupun mempersiapkan adik-adik ini biar tidak terjadi suatu kesalahan yang sama di tahun sebelumnya, itu enggak ini Pak, kayak hanya tahu pembuatan acara, hanya tahu tentang ini dan itu, tapi untuk pramuka sendiri, untuk skill sendiri itu masih kosong Pak. Ketika saya tanyakan, bahkan kakak kelas pun nggak tahu, padahal saya dulu diajari sama mereka gitu. Itu saja Kak. Terima kasih. Satu lagi ada mungkin dari adiknya, kelas 10, barangkali di chat ada. Tidak ada. Ya. Yang pertama terkait dengan regulasi uji SKU di Ambalan ya. Di ADART ada enggak bahas ini? Uji SKU penegak bantara sama uji SKU penegak laksana. Udah pernah baca ADART, Mas Adin? Belum. Sudah bantara loh ya. Harus baca semua. Kalau di ADART ada yang mengatur tentang tata cara pengujian SKU seperti apa, maka laksanakan seperti itu yang tertera di ADART. Kalau belum, tak kasih tahu normatifnya. Kalau sesuai dengan petunjuk, saya lupa nomor berapa ya, kaitannya dengan pengujian SKU itu, yang berhak menguji itu adalah pembina atau, sekali lagi, atau yang diberikan kewenangan untuk melakukan uji. Misal, terkait dengan spiritual, kerohanian. Nah, ternyata penegak anggota calon bantaranya itu tidak seagama dengan saya misalnya. Saya Muslim, yang calon penegak bantaranya non-Muslim. Maka bisa dialihkan atau dimandatkan kepada yang agamanya sama. Itu. Masa saya nguji yang Kristen misalnya? Kan nggak tahu ya. Satu itu. Terus ketika hal-hal yang sifatnya itu berupa keterampilan kepramukaan, misal ada baris berbaris, ya baris berbaris kan, misalnya yang laksana, boleh nggak Pak tes yang calon bantara? Dengan catatan itu atas perintah dari pembina. Masa saya turun langsung, kalau PBB kan, nah, dengan catatan tadi kalau yang sifatnya esensial itu dari pembina, tanda tangan, pengesahan dan seterusnya. Lah, terkait dengan kedalaman pengujian, sekali lagi itu catatan. Berarti di SMA Negeri 2 Slawi, konsepsi tata cara pengujian SKU belum dilaksanakan dengan benar. Kalau menguji SKU misalnya kaitannya dengan keagamaan, kalau di SKU kan paling misalnya rukun Islam, rukun iman, plus satu lagi apa? Cek sholatnya bagaimana. Ya kan?
yang wajib itu. Cek sholatnya. Terus kalau kaitannya dengan intelektual disuruh praktek beneran gitu loh. Misalnya pioneering, cukup penegak itu bikin tiang bendera. Cukup. Yang enggak, itu buat penggalang. Ya kamu yang keren lagi lah. Minimal menara, minimal saya bilang menara. Syukur-syukur bisa bikin replika jembatan tadi. Ya replika kerangka rumah kan bisa. Itu. Ya kaitannya dengan nilai kualitas berarti. Itu. Punya di SKW itu konsepsinya normatifnya sudah ideal sekali buat pengembangan karakter remaja. Nah, tinggal yang menguji sama teknisnya yang perlu ditingkatkan berarti. Ya, senyampang dengan saya kira kalau pembina pramuka di SMA Gido Selawi itu ketika Anda melakukan sesuatu yang sesuai dengan alurnya, sesuai dengan ketentuannya itu enggak masalah. Itu. Kecuali kalau ada larangan berarti Anda yang salah. Kurang tepat. Itu. Ya. Itu menjawab yang pertama. Yang kedua, berarti kaitannya sama perencanaan kegiatan. Oke, ada teorinya adalah manajemen event. Ya, manajemen kegiatan. Prinsip penegak itu dari, oleh, dan untuk penegak. Pembina pramuka di SMA Gido Selawi yang notabene punya pengetahuan dan keterampilan pramukaan itu paham itu. Ya, sekali lagi paham itu. Dari siapapun lah. Ya, ketika ada arahan-arahan yang mungkin tidak sejalan, maka tujuannya tadi supaya meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu. Ya tetap mekanismenya yang saya lihat di sini yang kurang itu dari awal, Mas. Awal organisasi itu apa sih? Misalnya ini yang kelas 11 Bantara. Anda kan berikutnya jadi top leadernya ya. Pemimpin-pemimpin di Dewan Ambalan kan ya. Anda bekerja itu sebagai pemimpin kapan dimulainya? Mas Adin. Kapan? Ketika sudah ada pradananya, dimulainya kapan? Atau yang laksana bisa jawab nggak? Bisa bantu jawab. Kapan ini adik-adiknya mulai bekerja? Tidak tahu? Sesungguhnya dimulai ketika Anda mulai membicarakan konsepsi, teori, rencana kerja, Ambalan ini mau ngapain besok, tahun depan, bulan depan. Di mana? Musyawarah gugus depan. Jadi sebelum terpilihnya pradana, di gugus depan, di musyawarah gugus depan itu ngapain sih? Agendanya ngapain? Ya musambira atau apalah namanya kan gugus depan. Di sini ngapain? Udah pernah ikut belum? Yang kelas 11? Belum. Agendanya secara umum kurang lebih sama. Yang pertama itu biasanya meninjau kembali anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nah, nanti dilaksanakan seperti itu. Anggaran dasar sama anggaran rumah tangga itu apa sih? Pedoman menjalankan organisasi. Pedoman. Untuk siapa? Untuk semuanya. Yang ada di gugus depan. Dari Kak Mabigus atau kepala sekolah, pembinanya, Dewan Ambalan, dan anggota. Itu. Ya, ketika ada hal yang kurang pas dengan ada ART, misalnya Anda menemukan pembinanya ini ya, naudzubillah kalau sampai ada, meminta untuk melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga, jadi tegur, gitu.
Jangan diam saja. Ya, nah, sesuai ketentuan Kak, mohon izin, sesuai ketentuan ini. Itu. Ya, kecuali ada hal-hal yang sifatnya force major seperti sekarang. Bencana alam. Ya, Anda lagi kemah tiba-tiba, aduh, sepertinya mau ada hujan badai. Ya sudah, pembinanya pasti bilang, Mas, Mbak, kembali ke tempat yang aman. Kalau masih ngeyel, ya pasti marah itu pembinanya. Contohnya ya, mulai dari situ, Musamdira dulu. Anda bersama-sama dengan teman-temannya, anggotanya, semuanya mengonsep ini organisasi mau diapakan selama 1 tahun kan ya. Itu. Setelah disepakati, mulai dari anggaran dasar, program kerja, baru memilih strukturnya dari Pradana Putra, Pradana Putri, sampai yang paling bawah apa? Biasanya cuma 2 itu toh, sama Dewan Adat ya. Gitu. Nah setelah itu ngapain? Anda bekerja sesuai dengan kesepakatan di hasil dari Musamdira. Gitu. Nah itu dilaksanakan. Kapan kan ada? Dilanjutkan kegiatannya, misalnya ini, cagak, dilaksanakannya kapan? Dijelaskan ada tujuannya apa, pelaksananya kapan, penanggung jawabnya siapa, kayak gitu. Terus jadilah program kerja. Jadi Anda jelas mau ngapa-ngapain tidak nunggu disuruh sama pembinanya. Gitu. Bulan depan mau ada pelantikan Bantara, disiapkan. 2-3 bulan kemudian. Ya. Berikutnya mau ada, ini dengar-dengar mau ada ini giat partisipasi tingkat cabang. Apa misalnya Gladi Widya, disiapkan. Gitu. Ya, makanya nanti tidak disebut sebagai pelaksana event organizer aja. Begitu, Mas. Ya. Kalau saya ngomong sama laksananya mereka mau lulus, saya ngomongnya sama kalian aja. Itu. Jadi harus seperti itu. Itu penegak. Sifatnya dari, oleh, dan untuk penegak. Pembina sifatnya mengarahkan, memberi saran. Ketika tidak pas, dipaskan. Memberikan masukan yang misalnya semua orang itu kan pasti punya blind spot, tahu blind spot enggak? Titik buta. Anda lihatnya ke depan, bisa lihat belakang enggak? Enggak. Orang di depan Anda kan bisa lihat ke belakang Anda. Kasih tahu, Mas, belakang ada orang, minggir. Nah, itu. Seperti itu. Begitu ya. Paham enggak? Oke, jadi Anda konsep, perencanaan, dipilih siapa yang jadi pimpinan. Setelah itu dilaksanakan bareng-bareng program kerjanya gitu, disusun jadi program kerja, kegiatannya apa, tujuannya apa, kapan kita laksanakan, sasarannya siapa, begitu. Paham udah Mas? Kalau masih bingung, saya masih di sini insya Allah. Silakan bisa diskusi ya. Oke. Kalau sama kakak-kakaknya itu sudah kadaluarsa ini. Bentar lagi kan mau lengser semua. Ini lengser di OSIS. Siapa? Pradana Putra, Pradana Putrinya mau diganti bentar lagi kan. Itu. Ya. Saya kira itu Hamam. Ya jadi problemnya ada di konsepsi dari awalnya seperti apa kurang. Gitu. Baru setelah itu pelaksanaannya. Kalau sekarang 2-3 tahun terakhir ini saya lihat di gugus depan itu tidak sampai ke situ sih ya. Musyawarah kemarin Musamdira bahasnya apa? Bahasnya ya ada ART, Terus? kemudian buku ambalan, buku adat, sorry. Terus sama apa ya, lupa saya. Ya kaitannya itulah. Kak. Sama program kerja ada enggak? Program kerja ya. Ya. Sama itu LPJ terakhir, LPJ terakhir. tahun sebelumnya. Ya, itu dilaksanakan ketika sudah diketok jadi keputusan, dilaksanakan tanpa harus menunggu dari pembina dan memikir gitu loh. Kegiatan A kapan gitu. Nanti baru dikonsultasikan ke
membina Kak atau Pak lah kalau misalnya di luar kanuk, kami merencanakan workshop seperti ini, bagaimana nah, gitu. Jadi enggak kemudian nunggu-nunggu, Mas, ini enggak. You are not a robot. Ya, kamu bukan robot, kamu penegak. Dari, oleh, dan untuk penegak. Begitu. Baik Kak Jurid, terima kasih. Kembalikan di Saya kira moderator. itu sudah melebihi waktu ya. Setengah jam lebih yo. Kontrak saya setengah jam ini sama panitia. Berarti bayarannya double Mas. Enggak ya, bercanda ya. Bercanda. Demikian saya kira itu ya. Hal-hal lain silakan bisa adik-adik baik kelas 10 maupun kelas 11 bisa didiskusikan dengan saya, bisa di sekolah atau mungkin bisa komunikasi saya dengan WA ataupun yang lainnya. Saya kira itu. Selamat datang di Ambalan Adi Susipto Sekararom Pratiwi, gugus depan SMA Negeri 2 Selawi, nomornya 111, 112 ya. Saya lupa, 08 itu kuarcapnya, nomornya kita 111 dan 112. 111 itu untuk putra, 112 untuk putri. Saat bergabung, saat berjuang, dan Anda harus jadi core person ya, orang-orang yang punya potensi jadi leader. Terima kasih, mohon maaf apabila hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Terima kasih kepada Kak Jurid yang sudah memberikan materi dengan baik. Baik, kita lanjut untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh Kak Amar dan Kak Dani. Kepada Kak Amar dan Kak Dani, waktu dan tempat kami persilahkan. Bagaimana adik-adik, apakah masih semangat? Jangan lupa nanti absensi diisi ya. Saat terakhir udah dikasih linknya. Jangan telat ngisinya. Jangan lupa persiapkan kesimpulan materi ya. Nanti karena di absensi, kalian juga mengisi kesimpulan materi dari kemarin sampai sekarang.
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik semua? Saya kira bisa mengikuti kegiatan di sesi ini dengan baik ya. Sebelumnya, udah pada kenal belum nih sama kakak-kakak ini berdua kita? Hanya belum sih ya. Sebelumnya kenalin dulu nih, nama kakak Dani Isman Alvarez, biasa dipanggil, aduh, PPKM Pak, Pak. Nah, saya biasa dipanggil Dani, udah sih kayaknya itu aja sih yang perlu diketahuin. Jabatan saya nanti di keterangan ada kok. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amar Mahdi dari kelas 12 IPA 2, biasa dipanggil Kak Amar. Kak Amar bisa munduran dikit enggak? Iya, soalnya gantengnya kelebihan. Sorry. Oh ya, di sini tadi setelah menerima kegiatan dari materinya Kak Jurid, setelah ini kalian bakal nerima pengenalan kepengurusan Dewan Ambalan tahun 2020-2021, tahunnya kita, tahunnya saya. Yang pertama di sini ada yang namanya Pradana. Yang Pradana kita itu, Pradana Putra ada Kak Muhammad Zaid Asidki, atau biasa dipanggil Kak Zaid. Bisa kalau kalian bisa dicatat, mungkin barangkali nanti ketemu di jalan atau di mana, jadi paham lah. Kak Zaid itu orangnya baik banget kok, serius. Kak Zaid, nanti komisi ya, komisi. Kemudian ada Pradana Putri kita, namanya Kak Elzadia Aisyah Sabrina, biasa dipanggil Kak Sabrina. Kak Sabrina itu orangnya cantik banget loh, serius. Nanti kalau misal ketemu di jalan, sapa aja nggak apa-apa. Paling nanti juga disapa balik. Iya Kak Sabrina. Kak Sabrina. Oh iya. Kemudian lanjut. Oh iya Kak Amar, di sini udah pada tahu belum kayak Pradana itu apa gitu? Kayaknya belum ya. Kak Amar bisa jelasin yang Pradana itu apa mengkodet itu apa? Ya, jadi Pradana itu tugasnya mengorganisir suatu kegiatan di suatu ambalan. Jadi Pradana yang bertanggung jawab atas semua kegiatan, atau ada kesalahan atau bagaimana, Pradana yang bertanggung jawab. Pradana juga sebagai pemimpin di suatu ambalan, yang dimana dia adalah poros utama dari bergeraknya suatu ambalan. Ya, jadi itu tadi sedikit pengenalan apa itu Pradana. Bisa dicatat ya, adik-adik ya. Kemudian ada pemangku adat. Pemangku adat SMA Negeri Slawi itu yang pertama ada Kak Muhammad Asin Huluki, atau biasa dipanggil Kak Asin. Ya. Kak Asin atau Kak Luki atau Kak Muhammad, nggak apa-apa, panggil aja semua. Kalau bisa, kalau ketemu nanti di jalan dipanggil aja Kak Muhammad. Jangan lupa salam. Assalamualaikum. Kemudian ada Kak Cynthia Malia, biasa dipanggil Kak Cynthia. Kak Tarub. Ingat dia rumahnya di Tarub. Barangkali ada yang kenal di Tarub, bisa capri. Kemudian lanjut kamar. Oh ya, sorry. Untuk pemangku adat ada penjelasan sedikit ya? Enggak ada. Oh ya udah. Langsung ke Kerani aja, Kerani. Selanjutnya ada Kerani, atau biasa disebut sekretaris. Jadi sekretaris itu tugasnya menyangkut dengan surat menyurat atau administrasi suatu ambalan. Di Kerani
Ambalan Adi Sucipto dan Sekar Arum Pratiwi dijabat oleh saya sendiri, Muhammad Amar Mahdi, dan juga Kak Dian Larasati. Saya biasa dipanggil Kak Amar, Kak Dian Larasati biasa dipanggil Kak Laras. Selanjutnya ada juang, juru uang atau bendahara. Tugasnya mengkoordinir keuangan dari suatu ambalan. Juang dijabat oleh Kak Dani Isman Alvarez yang berada di samping saya, biasa dipanggil Kak Dani. Lalu ada Kak Hilwa, biasa dipanggil Kak Hilwa. Untuk si kegiatan pasti udah pada tahu lah ya tugasnya ngapain. Yang pertama itu ada Kak Fadila Azhar Muazib atau biasa dipanggil Kak Azhar, dia menjabat sebagai ketua di dalam sini. Kemudian yang kedua ada Kak Fani Apriliani Dewi, biasa dipanggil Kak Fani. Dia itu sebagai wakil. Kemudian yang ketiga ada Kak Rizky Fatimatu Zahro atau biasa dipanggil Kak Rizky. Kemudian ada Kak Fauzia Hada Rizkika, biasa dipanggil Kak Hada. Kemudian ada Kak Fira Aristining Wulan, biasa dipanggil Kak Wulan. Dan terakhir ada Kak Sylvia Vinda Yulin, biasa dipanggil Kak Sylvia. Untuk si absensi, yang pertama ada Kak Destian Wiwit Wiji Lestari sebagai ketua, biasa dipanggil Kak Wiwit. Yang kedua ada Kak Nizarani Inka Gustimaya sebagai wakil ketua, biasa dipanggil Kak Inka. Kemudian yang ketiga ada Kak Mazalia Nur Afifah, biasa dipanggil Kak Maza. Kemudian ada Kak Kurnia Neta Diana, biasa dipanggil Kak Neta. Selanjutnya ada seksi kelima yang diketuai oleh Kak Imat Akel Nasrullah, biasa dipanggil Kak Akel. Lalu yang menjabat sebagai wakil ketua ada Kak Fadilah Aprilia Sapta, biasa dipanggil Kak Dilah. Lalu ada Kak Aurelia Rindurianto, biasa dipanggil Kak Rindu. Lalu ada Kak Mujiatun Wiji Stefani. Lalu ada Kak Dwi Adelia Susanti. Jangan lupa dicatat ya, Dek. Selanjutnya ada seksi Humas, Hubungan Masyarakat, yang diketuai oleh Kak Feni Rizkia, biasa dipanggil Kak Feni. Ya, cantik. Ya. Lalu wakilnya ada Kak Afifah Zayanah, biasa dipanggil Kak Afifah atau Kak Fifah. Pipah. Lalu ada Kak Sofi Dwi Adistia, biasa dipanggil Kak Sofi. Ada Kak Siti Anissa, biasa dipanggil Kak Anis. Lalu ada Kak Amelia Siva Hasna Sausah, biasa dipanggil Kak Siva. Lalu ada seksi inventaris yang mengurus segala perlengkapan di ambalan yang diketuai oleh Kak Najedah Nurul Ilmi, biasa dipanggil Kak Ilmi. Lalu wakilnya ada Kak Alifka Hana Syarifah, biasa dipanggil Kak Hana. Lalu ada Kak Sri Ernawati, biasa dipanggil Kak Erna. Lalu ada Kak Clara Marda Yulia, biasa dipanggil Kak Clara. Lalu ada Kak Devri Nur Amelia, biasa dipanggil Kak Devri. Kemudian ada si Tekpram atau biasa disebut teknisi pramuka. Di sini yang pertama ada Kak Hamam Nurzayan,
sebagai ketua atau ini nih, tuh orangnya tuh di balik kamera ada. Beliau itu orangnya ganteng pol. Ganteng ya kamar ya. Ganteng, ganteng. Nanti jangan lupa pulangnya bakso ya. Ya. Kamam itu intinya Josman kayak lihat no. Kamam udah mengikuti banyak kegiatan, dilihat dari bajunya sudah rembel sekali. Mantap, lanjutkan Kamam. Kemudian yang kedua ada Kak Lutfia Hanim Afifah. Bagi yang udah ikut kegiatan organisasi OSIS pasti udah tahu sih sama dua orang ini harusnya. Kak Lutfia Hanim ini biasa dipanggil Kak Hanim sebagai wakil dalam sini. Lanjut, habis. Ya kiranya sih itu doang sih yang dari kepengurusan Dewan Ambalan kami. Barangkali ada tambahan Kak Amar? Sekian dari kami materi pengenalan kepengurusan Pramuka SMA Negeri 2 Slawi, Ambalan Adi Sucipto dan Sekar Arum Pratiwi. Tetap semangat buat adik-adik, ikuti kegiatan secara disiplin dan selalu bertanggung jawab. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Terima kasih